Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-10 insyaallah, dan kami sarikan juga syarahnya atau penjelasannya dari kitab Al-Wafi. Langsung saja kita masuk ke hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Sungguhnya Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyib, tidak menerima kecuali yang baik atau tayyib. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalin. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para mursalin atau para rasul. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik, thayyib, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amal yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian summa dzakara rajulu yutilus safara ash'asa akhbara yamudu yadayhi ila sama ya rab ya rab. Kemudian Rasulullah menceritakan atau menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan safar, rambutnya kusut dan berdebu, kemudian mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sambil menyebut meminta kepada Rabb. Wa mat'amuhul haram, dan makanannya, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan berbekalannya juga haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab zakat, bab sedekah yang diterima hanya dari usaha yang baik dan keharusan untuk menjaganya. Ahamiyatul hadis atau kedudukan hadis ini merupakan landasan beberapa kaidah dan hukum Islam, dan merupakan perintah supaya memakan sesuatu yang halal dan menjauhi yang haram. Hadis ini memiliki manfaat yang luas dalam mewujudkan masyarakat mukmin yang saling mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jika tidak suka berbuat terhadap keburukan yang menimpa saudaranya, sebagaimana dia tidak juga suka hal itu terjadi pada dirinya. Tidak melanggar batas-batas syariat, serta mencukupkan diri dengan yang halal, baik, dan penuh keberkahan, sehingga seorang ini hidup bersama orang lain dalam ketenangan dan ketentraman. Lafdzul hadis atau bahasa dalam hadis ini ada innallaha tayyib, ayyutahhirun, artinya adalah suci.
jauh dari kekurangan. Dan thayyib, thayyib adalah min asmaul husna, dari asma Allah Ta'ala al-husna, dari asma Allah Ta'ala yang baik. Kemudian kalimat yang kedua adalah la yaqbalu ila thayyiban, artinya la yaqbalu, tidak menerima dari amal dan harta kecuali bersih dan suci dari kerusakan, atau dari ini adalah diterima itu adalah suatu yang halal. Kemudian berikutnya amara al mu'minina bima amara bihi al mursalin. Ini Allah menyamakan perintah kaum mukminin dan perintah kepada para rasul dalam hal kewajiban memakan makanan yang halal. Kemudian adalah asy'atsa, maksudnya adalah rambutnya kusut itu. Biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh itu kan rambutnya berdebu, kusut, tidak disisir. Kemudian akhbaro ini debu yang mengubah warna rambut. Misalnya yang tadinya berwarna hitam karena perjalanan jauh berubah warnanya. Dan perjalanan ini atau bepergiannya dalam ketaatan seperti berangkat haji atau berjihad. Kemudian kata berikutnya, lafal hadis berikutnya, yamudu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat tangannya, yamudu yadaihi ila sama, ke langit, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala. Fa'anna yustajab lahu, lalu bagaimana dan dari mana bisa dikabulkan dengan memiliki sifat-sifat yang kurang baik tadi, ya. Kemudian kandungan hadisnya, fikul hadis dan apa yang ada di hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah at-thayyib al-maqbul, atau yang baik adalah yang diterima, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha thayyib, innallaha ta'ala thayyiban la yaqbalu illa thayyib, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini meliputi amal, kemudian harta, juga termasuk ucapan dan keyakinan. Dan Allah tidak yaitu bahwa keyakinan bahwa Allah yang Maha Suci tidak menerima suatu amalan kecuali yang thayyib, dan selamat dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti riya dan ujub. Kal riya wal ujub, seperti riya dan ujub. Allah tidak menerima harta kecuali yang baik dan halal. Nabi SAW bahkan menganjurkan agar kita bersedekah dari usaha yang halal dan baik. Dan beliau juga bersabda, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Artinya bahwa Allah ini tidak menerima sedekah kecuali yang baik dan halal. Allah juga tidak menerima suatu ucapan kecuali ucapan yang baik, sebagaimana yang disitir dalam surat Al-Fatir ayat ke-10. Allah berfirman, ayat tersebut, ilaihi yas'adul kalimut thayyibun wa amalus salihun yarfa'uha. Allah kepadanya naik perkataan, ilaihi yas'adul kalimu, perkataan thayyibun yang thayyib, wa amalus salihun yarfa'uh, dan amal saleh yang dinaikkannya. Kemudian Allah juga bersumpah dengan perkataan yang baik dan buruk, sebagaimana
yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatut thayyib. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kasyajaratit thayyibat, sebagaimana pohon yang baik. Kemudian di ayat yang ke-26 masih di surat Ibrahim, Allah juga berfirman, wa masalu kalimatul khabisat kasyajaratin khabisat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, dan tidak akan beruntung di sisi Allah kecuali orang-orang mukmin yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikatut thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka saat masuk surga dengan mengatakan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat ke-73, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan, kesejahteraan atas kalian dan berbahagialah kamu. Maka masuklah ke dalam surga ini sedang kamu khalidin, tetap atau kekal di dalamnya. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Nihayah berkata saat menjelaskan sabda Nabi tersebut, bahwa seorang mukmin itu seluruhnya baik, mulai dari hati, lisan, dan jasadnya. Hati seorang mukmin diisi oleh cahaya keimanan, lisannya seorang mukmin disucikan dengan zikir, dan anggota badannya seorang mukmin dihiasi dengan amalan yang soleh. Ini merupakan buah keimanan yang masuk dalam naungan asma Allah. Kemudian kandungan hadis yang kedua adalah agar amal jadi baik dan diterima. Bagaimana amal itu menjadi kaifa yakunu amalu maqbulan thayyiban, bagaimana amal itu menjadi makbulan, diterima, dan thayyibannya dan baik. Sebab utamanya a'zam, yang paling besar, sebab utama yang dapat menjadikan amalan seorang mukmin ini baik dan diterima adalah dengan memperbaiki makanannya, dengan memakan makanan yang halal. Hadis ini menunjukkan bahwa amal seorang tidak akan diterima kecuali dengan memakan makanan yang halal. Kenapa? Sebab makanan yang haram dapat merusak amal, sehingga menyebabkan tidak diterimanya amal tersebut. Sebagaimana hadis yang disampaikan tadi,
bahwa Nabi itu, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah telah merintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul sebagaimana hadis di atas. Artinya bahwa para rasul dan umatnya ini diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan halal gitu ya, serta melakukan amal yang soleh. Jika makanannya halal, maka amalannya akan menjadi amal yang soleh. Namun kebalikannya, jika makanan seseorang ini tidak halal, maka bagaimana mungkin itu ya, amalnya diterima, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah di atas di dalam hadis tadi. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ibnu Abbas membaca ayat di hadapan Rasulullah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhanas, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian bangkitlah Sa'ad bin Abi Waqqas seraya berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dikabulkan doanya gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta didoakan kepada Nabi agar menjadi orang yang dikabulkan doanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, hai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya kau akan dikabulkan doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguhnya satu saja kunyahan makanan yang haram dalam mulut seseorang dapat menyebabkan Allah tidak menerima amalannya selama 40 malam. Dan barang siapa yang daging seorang ini tumbuh dan penghasilan yang haram, maka neraka itu lebih layak untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Qatad dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Allah tidak akan menerima salat jika dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, kandungan dari hadis ini yang ketiga adalah antanfa'ul al-qabul ya, atau tidak diterimanya amal. Tidak diterimanya amal pada sebagian hadis ini menunjukkan makna tidak sahnya sebuah amal. Misalnya hadis la yuqbalullahu salatul ahadukum idza ahadatsa hatta yatawadda gitu ya. Tidak akan diterimanya salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai kemudian ia berwudu. Maksud dalam hadis ini adalah diterimanya salat ini tergantung pada sempurnanya wudunya atau bersuci, dan ia dianggap telah melakukan kewajibannya. Pada sebagian hadis yang lain, kalimat tidak diterimanya amal ini mengandung makna bahwa amalan tersebut tidak mendapatkan pahala sempurna, sebagaimana dalam hadis ini tidak akan diterima sholat seorang wanita sementara suaminya ini dalam keadaan murka kepadanya, tidak pula seorang yang mendatangi dukun, dan tidak pula seorang yang meminum khamr selama 40 hari. Ini sebagaimana hadis yang kemudian diriwayatkan yang lain gitu ya, sebagai hadis yang lain misalnya ini tentang hadis yang siapa yang sholat memakai baju yang nilainya terdapat 10 dirham gitu, dari harta haram, maka laik balik tidak akan diterima sholatnya. Yang hadis tersebut adalah hilang sempurnanya pahala dalam amalan-amalan sholat tersebut. Sedangkan kewajiban untuk sholat di hadis yang kedua yang selain yang tadi yang selain bersuci itu artinya bahwa diterima gitu ya, diterima kewajibannya gugur, namun
tidak mendapat atau hilang kesempurnaan pahala dalam amalan tersebut. Ini adalah yang bedakan arti ini adalah adanya dalil yang lain yang kemudian mendukung hal tersebut. Kemudian kandungan hadis yang keempat adalah seorang muslim ini akan berlepas diri dari yang haram gitu ya. Seorang muslim akan dianggap telah berlepas diri dari harta yang haram jika dia sudah tidak mampu mengetahui pemiliknya, mengeluarkan sedekahnya atau membayar upah budaknya. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Jadi Malik bin Dinar ini bertanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang orang yang mempunyai harta haram tapi dia tidak mengetahui siapa pemiliknya, sedangkan dia ini ingin melepaskan diri dari harta haram tersebut. Kemudian Atha menjawab, hendaklah dia menyedekahkannya, tetapi aku tidak mengatakan bahwa hal itu sudah mencukupi. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i tentang harta haram ini hendaklah disimpan dan tidak disedekahkan sampai jelas siapa yang menerimanya. Dapat dari yang lain adalah Fudail bin Iyad itu berpendapat bahwa orang-orang yang mendapatkan harta haram sedangkan dia tidak mengetahui asal usulnya atau pemiliknya, ini oleh Fudail bin Iyad ini disarankan membuangnya dan melemparkannya ke laut dan tidak perlu disedekahkan. Dia berkata, itu Fudail bin Iyad berkata, tidak ada takarub kepada Allah kecuali dengan yang baik. Sedangkan Imam Ibnu Rajab mengatakan pendapat yang sahih adalah disedekahkan karena menyia-nyiakan harta dan membuangnya itu adalah dilarang. Kemudian menuju pintu kebaikan yang bisa diwujudkan adalah dengan menyedekahkan harta tersebut hingga tidak hilang percuma, tidak terbuang sebagaimana pendapat dari Fudail bin Iyad dan Atha bin Rabah Fudail bin Iyad ini sebagaimana pendapat dari Atha bin Abi Rabah. Bisa juga dipergunakan untuk menghapus kezaliman sang pemilik harta, yaitu sebagai sedekah dari sang pemilik agar ia mendapatkan manfaatnya di akhirat walaupun dia tidak bisa memanfaatkannya di dunia. Kemudian bagian yang kelima atau asbabul ijabatut da'wah atau sebab-sebab atau kandungan hadis yang kelima, asbabul ijabatut da'wah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama adalah at-talus safar atau safar yang lama, bepergian yang lama. Ini safar ini adalah atau bepergian adalah sebab dikabulkannya doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sebagaimana ada 3 orang yang doanya dikabulkan dengan tidak ada keraguan padanya, yaitu ada doa yang pertama adalah orang yang terzalimi, yang kedua doa orang musafir, dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Ini sudah populer sekali hadis ini. Kemudian orang yang melakukan perjalanan ini dalam waktu yang lama merupakan orang yang paling dekat pada terkabulnya doa, karena seorang bepergian ini melakukan safar dapat menimbulkan penderitaan berupa keterasingan, menanggung berbagai kesusahan atau kesulitan. Sedang adanya penderitaan ini adalah merupakan sebab terbesar dari dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua adalah tampilan pakaian. Tampilan pakaian dan tubuh yang lusuh sebagaimana Nabi SAW dalam hadis tadi beliau bersabda, demi Allah
ada seorang yang kusut rambutnya berdebu, sebagaimana hadis yang tadi, dan lusuh pakaiannya, ditolak dari pintu ke pintu gitu. Orang yang sebagaimana yang hadis yang disampaikan Rasulullah, bahwa ada seorang yang kemudian kusut rambutnya berdebu, lusuh pakaiannya, kemudian kalau datang ke pintu-pintu itu ditolak gitu. Jika dia bersumpah atas nama Allah, maka pasti akan dikabulkan. Nabi SAW keluar untuk melaksanakan sholat istiqa, minta hujan, dalam keadaan bajunya lusuh, dia dalam keadaan tawadhu dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab berikutnya yang ketiga adalah mengangkat tangannya ke ilas sama, ke langit. Ini adalah merupakan adab dalam berdoa. Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi SAW sesungguhnya Allah ini adalah maha pemalu dan maha mulia. Allah malu jika ada orang yang mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah, lantas Allah tidak atau mengembalikannya dalam keadaan hampa dan tidak memedulikannya. Nabi SAW juga mengangkat tangannya saat berdoa dalam sholat istisqa sampai ketiaknya itu terlihat. Dia juga mengangkat tangannya saat perang Badar. Sebelum perang Badar, Rasulullah berdoa meminta pertolongan Allah dari orang-orang musyrikin sampai selindang rida beliau terjatuh dari atas pundaknya. Kemudian yang keempat adalah mengulang-ulang doa. Mengulang-ulang berdoa kepada Allah agar dikabulkan, yaitu dengan mengulang ya Rabb kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faktor terbesar dikabulkannya doa, sebagaimana Imam Al-Bazar dari hadis Aisyah meriwayatkan dari hadis Aisyah bahwa Nabi SAW apabila seorang berkata ya Rabb sebanyak 4 kali, maka Allah berfirman, aku datang menjawab seruanmu wahai hambaku, mintalah aku akan memberimu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya dalam hadis ini Nabi juga mengisyaratkan bahwa bersinggungan dengan masalah haram dalam hal makanan, minuman, pakaian. Orang yang seperti ini bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Ini adalah pertanyaan retoris yang menunjukkan kemungkinannya jauhnya kemungkinan bisa terwujud, atau memberi informasi mustahil doa tersebut dikabulkan, serta merupakan penolakan terhadapnya secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah hikmah hadis. Yang pertama adalah doa merupakan sumsum ibadah, karena seorang yang berdoa berarti adalah memutuskan harapannya kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah hakikat tauhid dan inti keikhlasan yang merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat anjuran agar berinfak dari sesuatu yang halal, kemudian melarang infak dari yang selain yang haram. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin berdoa maka dia wajib memperhatikan kehalalan makanan serta pakaiannya agar doanya diterima. Kemudian yang keempat, hikmah yang terakhir adalah Allah menerima infak dari harta yang baik dari orang mukmin, lalu akan melipat gandakannya serta memberikan keberkahan atas sedekahnya tersebut. Demikian hadis arba'in yang ke-10. Semoga
apa yang kami sampaikan dari kitab Al-Wafi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.